الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, alhamdulillah kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan suatu ibadah yang paling agung dan mulia bagi seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu solat berjemaah. Kemudian kita teruskan dengan kajian kita setiap Jumat malam. Dan kajian kita ini adalah berbicara tentang tauhid, kesempurnaan iman, keislaman kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ini, dan ilmu yang kita peroleh ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantinya dipertemukan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita insyaallah mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Dan insyaallah kita akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita untuk melanjutkan kajian kita, pelajaran tauhid kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiya aw nasrani summa yamutu walam yu'min billazi asatu bihi illa min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, demi Allah dan diriku ada di tangannya. Ya Allah, Rasul bersumpah dengan nama Allah, dengan dirinya nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la yasma'u bi ahadun min hazil ummah, tidaklah mendengar namaku oleh seseorang dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka mati dan tidak beriman denganku, kata Rasulullah, dan dengan agama yang aku bawa, dengan risalah yang aku bawa, illa min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin dan seluruh umat manusia. Dan kehadiran Rasulullah SAW itu dengan diutusnya dirinya sebagai utusan Allah, maka sudah tidak berlaku lagi semua ajaran para nabi dan rasul yang diutus Allah sebelumnya. Jadi menasahkan di dunia ini tidak lagi berlaku, tidak lagi diterima Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ibadah ketaatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali itu ada syariat-syariat yang dulu dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan itu sudah dimufakkat oleh Rasulullah SAW, seperti ibadah haji. Itu kan syariat Nabi Allah Ibrahim, sampai sekarang tetap caranya tidak berubah. Seperti kurban, ya kan, itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena Rasulullah melakukannya, maka disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bahwa Rasulullah SAW ini adalah menasahkan segala bentuk ajaran agama sebelum Rasulullah diutus. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan oleh Imam Bukhari, qala Nabi SAW, wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kafah. Dan adalah nabi-nabi itu diutus khusus untuk umatnya masing-masing. Jadi ada umatnya masing-masing. Para nabi dan rasul ini banyak nih. Ada 124 ribu nabi. 124 ribu nabi. Itu soal sebenarnya. Ada 315 orang rasul. Itu jumlah sudah berapa? Ya. Nah, jadi kalau rasul itu dia mendapatkan wahyu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Kalau nabi mendapatkan wahyu khusus untuk dirinya. Itu kalau nabi. Sekarang bagaimana nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dia bukan seorang rasul, maka dakwanya adalah melakukan ajaran rasul sebelumnya. Jadi termasuk Nabi Isa alaihissalam merupakan rasul terakhir bagi Bani Israel. Banyak dalam Quran. Jelaskan. Jadi bagi Bani Israel, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang lain, tidak, khusus Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim dari istrinya bernama Siti Sarah. Ya. Kemudian istrinya yang kedua namanya Siti Hajar, itulah Ismail, terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW yang merupakan agama yang meliputi untuk seluruh umat manusia dan sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di akhir-akhir ini, dan memang kita tidak tidak terbayang bagaimana perselisihan di antara para ulama. Para ulama, bukan di antara para penganut agama, tidak. Ini para ulama.
Yang sebenarnya ini merupakan suatu musibah. Musibah yang sangat besar itu adalah musibah agama. Musibah keimanan. Kalau kita berdoa, doa selamat itu apa? Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu yang pertama deh ya. Ya Allah ya Tuhan kami minta kepadamu keselamatan pada agama, pada keimanan. Ini. Kemudian baru yang lain. Wa afiatal fil jasad wa ziyadat fin dan lain sebagainya. Nah, sekarang khusus kita masyarakat kita ini kena musibah. Musibahnya apa? Musibahnya musibah agama. Karena di antara para ulama kita ini berselisih di dalam hal-hal yang memang tidak patut untuk diperselisihkan. Kenapa para ulama ini terjadi perselisihan? Terutama sekali mengenai tentang mendekatnya hari raya orang lain. Urusan rumah urusan rumah orang lain kita yang ribut. Nah, ini jadi masalah ini. Ya. Jadi kenapa para ulama itu terjadi apa yang terjadi seperti sekarang? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kamu terjadi perselisihan sesuatu masalah, maka kamu kembalilah, kata Allah, faruddu ilallah, kembali kepada Allah, artinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, dan kembali kepada hadis Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu itu beriman kepada Allah, dan kamu itu beriman kepada hari akhirat, kata Allah. Nah, ini jadi terjadinya perselisihan yang ada kita lihat sekarang yang ramai itu, inilah sebabnya, karena mereka ada yang kembali kepada Al-Quran, ada yang tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya ucapan ini, ucapan selamat Natal dan lain sebagainya ini, bagi orang yang kurang memahami agama atau memang pemahamannya salah, itu memang hal sepele, jadi masalah. Tapi bagi orang yang mengerti tentang akidah, masalah besar itu, masalah besar. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seseorang itu dengan satu ucapan bisa menyebabkan dia dilemparkan Allah ke dalam neraka sejauh langit dan bumi. Satu kata, baik. Terpeleset kata. Ya kan? Itu bisa dilemparkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ulama takut. Jadi ulama ini sebab ada ulama ini yang takut kepada Allah. Ada ulama tapi tidak takut kepada Allah. Maka dikatakan dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi yang dikatakan ulama, benar-benar ulama adalah ulama yang takut kepada Allah. Tapi tidak semua ulama takut kepada Allah, tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di sini di dalam hal-hal ajak mengajak, ajak mengajak di dalam masalah agama,
Ini kan sudah ada dalilnya kan? Di dalam Quran. Hafal gak lo? Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Ya katanya tidak hafal. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama kami agama kami. Agamamu agamaku agamaku. Jadi hal-hal yang menyangkut agama itu apa sih? Masalah agama ini, masalah keyakinan, masalah ketuhanan, masalah ibadat, masalah apa lagi? Masalah sikap umpamanya. Jadi banyak masalah agama ini. Yang pertama adalah masalah keimanan. Coba kita kanlah beriman kepada Allah. Kita beriman dengan ayat yang mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tu tak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan keimanan kita kan? Tuhan tu esa kan? Tak beranak dan tidak peranakan. Jadi Tuhan tu esa. Coba buka di Qul Huwallahu itu, kita jenguk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi keyakinan kita, akidah kita itu Tuhan tu esa, tak beranak, tidak diperanakan. Sementara hari kelahiran ini Tuhan beranak. Coba nyambung tak? Mak mana orang Islam? So boleh mengucapkan ucapan itu. Ayat Qul Huwallahu diapalnya jak kecil. Sampai dia tua, sampai S3 dia, profesor, doktor dia. Kok dia lupa dengan ayat tu? Lam yalid walam yulad tu. Ngapanya lupa tu? Cobalah kita fikir. Kalau kita nak ngaji secara benar. Kita sudah yakin Allah tak beranak, sekarang ada orang ngajak, "Oi, kita Tuhan beranak." Coba bayangkan. Ini yang pertama. Yang kedua ini masalah keyakinan, masalah ketuhanan. Ya Tuhan kita kan berbeda, Tuhan kita ini. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah yang esa, yang zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu Tuhan kita. Yang kita sembah, yang kita taati. Yang la ilaha illallah. Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Tuhan kita. Sementara Tuhan yang lain, Tuhannya 2, 3. Coba bayangkan, Tuhan kita lah berbeda, keyakinan kita lah berbeda. Kenapa kita nak ikut? Begitu juga di dalam hal ibadah. Kan ibadah itu bermacam-macam. Ada dari ucapan, ada dari perbuatan. Ucapan seperti zikir, seperti doa. Kalau kita mengucap selamat hari lebaran, apa katanya? Katanya mudah-mudahan di dalam suasana hari lebaran ini kamu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan artinya. Selamat hari lebaran. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Sekarang orang yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu orang yang sesat. Coba kita baca surah Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita buka terjemah, buka tafsir. Oh Tuhan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalan para nabi dan rasul. Apa nikmat itu? Nikmat agama. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kamu murkai. Maksud al-maghdu di sini dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diambil daripada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah SAW. 9.999 ayat itu tahu galau kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, apa sebab itu tahu galau. Karena dia sudah didoa Rasulullah ahli takwil. Satu sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas. Jadi tafsir Imam Ibnu Katsir itu tafsir dari sahabat itu. Itu standar tafsir dunia Islam. Standar tafsir dunia Islam, tafsir Imam Ibnu Katsir. Ayat diterjemahkan dengan ayat, ayat diterjemahkan dengan hadis, diterjemahkan dengan perkataan sahabat, kemudian bawahnya baru pendapat ahli tafsir. Ujung sekali wallahu alam. Ini tafsir. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan arti daripada ad-dallin itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro. Jadi mereka itu kata Allah sesat. Ad-dallin, sesat. Ngapo orang Islam itu nak mendoakan orang yang sesat itu ngapo? Ini pertanyaannya, ngapo? Sudah tahu orangnya sesat, didoain mudah-mudahan kau selamat. Bagaimana dia selamat, dia sesat? Kan tidak masuk ini akal ini, tidak masuk akal. Ya, kalau didoakan itu kan salah doa. Mudah-mudahan kau mendapat petunjuk, itu benar doanya. Kalau selamat, apa yang diselamatkan? Mudah-mudahan kau selamat dalam kesesatan. Itu kan tidak nyambung tuh. Kalau pikir secara, kalau kembali kepada untuk mencari kebenaran, kalau mencari kebenaran, tapi kalau mencari yang lain, ulang-ulang. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu kalau ada orang Islam, mohon maaf ya. Kalau ada orang Islam ini mengucapkan kalimat itu, selamat anu, selamat anu. Ini kan keliru. Yang pertama keliru dia itu. Yang kedua dia itu memang mungkin salah pemahaman dia. Bagaimana salah? Dia itu kan ulama, hafal Quran, S3, profesor. Bapak Ibu rahimakumullah. Sudah saya katakan bahwa tingginya ilmu tidak ada jaminan. Kita lihat sejarah ya. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Itu namanya Abdurrahman Ibnu Muljam. Orang alim, hafal Quran, ahli Al-Quran. Namanya alim, apa namanya? Namanya Mukri. Mukri, ahli Al-Quran. Orang soleh, orang taat. Yang mengatakan dia ini tidak tanggung-tanggung siapa? Apa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang soleh, orang ilmunya tinggi. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu di Madinah, kemudian Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Kemudian Abdul bin As di Mesir minta kirim untuk orang mengajar Al-Quran di provinsi Mesir pada waktu itu. Kemudian satu-satunya orang yang dipercayai oleh Umar bin Khattab untuk mengajar Al-Quran, ahli Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam. Kemudian dikirim. Ini orang supaya dihormati, dikasih rumah tempat orang belajar, ditulis oleh Umar bin Khattab itu. Aku kirim seorang ulama namanya Abdurrahman
bin Mujam ini supaya dihormati, dia adalah seorang ulama. Lihat di sana. Pergilah ke Mesir, orang belajar sana. Sampai di Mesir ini dia mendapat aspirasi oleh orang-orang orang-orang Khawarij. Khawarij yang dulu pemberontak, yang dak katik, yang senang sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya mengkafirkan para sahabat mereka. Pokoknya yang benar cuma dewek. Kelompok dia dewek, yang lain semuanya salah, semuanya kafir. Coba bayangkan. Ini Abdurrahman bin Mujam ini kena ini. Pikiran masuk ini ajarannya siapa namanya itu? Khawarij, kaum Khawarij. Akhirnya Abdul bin Mujam ini balik ke Madinah, itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Coba kita bayangkan. Jadi memang ilmu ini, ilmu satu bab, tapi pemahaman satu bab juga. Bab lain. Kaum Khawarij itu hafal Quran, di sininya hitam semua, habis hitam. Saking kenemanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca ayat Quran, bacanya. Karena dianggap kafir. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan. Rasulullah SAW pernah pada suatu ketika Rasulullah berbicara di hadapan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bersama dengan Amir bin Yasir. Amir bin Yasir sama Abu Thalib di depan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW begini. Ada dua orang yang paling jahat di dunia ini. Ada dua orang yang paling jahat di dunia ini. Mau tidak kamu tahu? Mau ya Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu Umayyah Samud. Siapa Umayyah Samud ini? Adalah orang yang berdiri di hadapan Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh ketika mendapat wahyu, ada sapi yang merupakan mukjizat. Kata Nabi Soleh, sapi ini jangan kamu ganggu, kemana dia akan berjalan, dia akan makan, jangan kamu ganggu. Karena kalau kamu ganggu, kamu akan binasa. Nah ini orang berdiri di hadapan Nabi Soleh, katanya aku bunuh sapi itu katanya. Dibunuhnya sapi, kemudian nak membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Ini orang yang paling jahat kata Rasulullah. Orang yang paling jahat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, orang yang paling jahat itu adalah allazina yadribuka ya Ali bisaib. Orang yang akan memukulmu ya Ali dengan pedang. Jadi itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kata, jadi kau tu berhati-hati ya Ali, bahwa ada orang seorang laki-laki yang jahat yang nak bunuh kau dengan pedang. Jadi Rasulullah sudah tahu tuh bahwa Ali itu akan mati terbunuh. Padahal Ali ini adalah keluarganya Rasulullah SAW. Yo anak menantunya, yo anak pamannya. Rasulullah sangat betul-betul murka kepada orang. Siapa? Inilah orangnya. Orang ulama ini. Abdurrahman bin Mujam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka oleh karena itu kita jangan merasa dia itu kan tidak kena dosa lah. Ngapa ada salah? Nah ini. Jadi kalau kita melihat pada zaman sekarang, di akhir-akhir ini, bahwa ternyata musuh kita ini yang sangat membahayakan sesama Islam inilah, yang merusak akidah kita ini. Coba kita bayangkan. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir
innal ladzina kafaru. Ini surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min al-kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini. Dia punya kitab, tapi kitab dia rubah dengan tangannya dewe. Ini. Ahli kitab orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikin, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah syirik kepada Allah. Kemudian apa? Binari jahannam khalidina fiha, kata Allah. Mereka itu di dalam neraka untuk kekal selama-lamanya. Ulaika, mereka itu kata Allah, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk Tuhan yang melata di muka bumi ini. Ini kata Allah. Orang yang sudah tahu orang ini adalah orang sejelek-jelek makhluk Allah, orang yang akan menjadi penghuni api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, kok diucap selamat. Selamat. Coba bayangkan. Kemana kira-kira nalar? Kemana kebenaran otak? Kesempurnaan otak kita kalau kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk belajar tauhid. Karena pelajaran tauhid inilah yang insya Allah dapat untuk membimbing kita, dapat membimbing kita, sehingga kita ini bisa untuk berhati-hati di dalam kita berucap. Kalau kita sudah belajar tauhid, insya Allah kita apa yang disampaikan oleh orang dan semua kita terima, sebenarnya kita ada filter. Ini cocok, ini tidak cocok. Jadi kita itu tidak semuanya dimuntah semua, tidak. Diterima semua, tidak. Tapi kita punya filter. Punya filter. Sehingga dengan demikian, apalagi kita yang namanya sekarang hidup di akhir zaman seperti begini. Kita tidak lain, kita yang pertama kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa inilah yang masih yang tinggal. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Nah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita ini tidak disesatkan, tersesat jalan hidup kita. Nah ini, jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini surat Al-Kahfi ayat 10 ni baca terus ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita ini tidak digelincirkan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, keislaman, hidayah yang Tuhan kasih kepada kita tak diambil Tuhan lagi. Kita lah sudah solat berjamaah terus, insya-Allah sampai mati kita solat berjamaah. Tak diambil Tuhan lagi. Kita yang sudah sering zikir kepada Allah, zikir terus kita sampai hari kiamat. Nah ini, kita lah rajin kita ikut pengajian, kita ikut terus. Kita ikut terus. Jadi barang baik ini dah diambil Tuhan lagi. Nah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan la yazadu illa asyarru minhu. Tidak akan datang tahun kecuali tahun itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Cobalah kita perhatikan, terutama sekali di dalam hal kita beragama. Semakin lama semakin ruwet, semakin lama semakin kacau. Coba kita bayangkan. Memang kata Rasulullah SAW bahwa ketika Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ada beberapa doa Rasulullah katakan, ya Allah, supaya jangan ada satu umat yang akan menguasai umatku. Allah kabulkan. Kemudian apalagi doa Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, jangan ada umat yang menghancurkan umatku. Kata Rasulullah, yang menghancur umatmu, kata Allah,
umatmu sendiri. Yang merusak umatmu sendiri. Umat lain tak sanggup. Mungkin hadis ini dicari orang Yahudi. Nah, dicarinya orang-orang Islam, orang-orang munafik di dalam keislamannya. Itulah diajaknya untuk merusak agama Islamnya. Jadi kalau berhadapan dengan orang munafik, kita habis akal. Tak usahlah ke kita, Nabi lagi tak sanggup. Karena Rasulullah itu tak pernah membunuh orang Yahudi, orang-orang munafik tak pernah dibunuh. Ngapo? Karena kata Rasulullah, aku takut nanti orang bilang Muhammad membunuh saudaranya. Nah, ini yang sulitnya. Padahal Rasulullah itu tahu ini munafik, ini munafik, ini Rasulullah tahu dia. Tahu dia. Tapi kenapa dia tidak mau membunuh orang munafik? Itu. Apalagi kita. Tak sanggup kita. Kalau dia berbicara bukan main bicaranya. Sangat betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berbicara akan menarik hatimu. Kalau dia tampil kamu terpukau. Hebat penampil, benar-benar ini akan pembela Islam. Kan ternyata dia memang benar-benar untuk menghancurkan Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana anak kita kagiu, bagaimana cucu-cucu kita nanti. Kita pikir, saya itu pikir saya dikirim oleh seorang ustaz video sore ini. Quran itu dibaca diiringi dengan musik. Saya langsung saya nangis. Ya Allah, Quran dibaca sampai musik. Ya Allah, ini Quran kalamullah. Quran ini kita dak katek di dunia ini yang paling mulia daripada ini. Dak katek. Tak boleh kita meletakkan sesuatu. Aku sering di mimbar ini, kadang-kadang ada barang pucuk mimbar, pucuk Quran. Jangan kita meletak sesuatu pun di atas Quran. Sebab di dunia ini dak katek lebih mulia daripada Quran ini. Tak ada. Tapi Quran dinyanyi-nyanyinya, di lagu-lagunya dengan lagu apa namanya itu? Aku tak tahu lagunya, pakai musik. Coba, itu semua orang Islam semua melakukannya. Anak-anak muda. Tak berapa dikasihnya duit, kita tak tahu. Tapi itu jelas Quran. Allah mengatakan, Abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanukum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Ini ngolok Quran ini. La ta'taziru, jangan kamu minta alasan. Qad kafartum ba'da imanukum. Gawe kamu itu kata Allah, kamulah membuat kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Perbuatan mereka. Lihat di dalam surat Taubah. Nah ini. Kita takut dengan mak manolah. Anak kita, cucu kita, keluarga kita kagi. Mun kita kalau selesai lah itu, jangan lagi mati ni. Dah kagi tu. Kita jenguk keadaan sekarang lama itu. Cara orang membuat agamanya, membuat Qurannya kayak gitu. Main-main, nyanyi-nyanyi di musik-musik, apalagi yang akan datang, Masya Allah. Tuhanlah yang tahu. Ini, jadi kita minta berlindung kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allah, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah-fitnah seperti ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.